Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Di video ini kami akan menjelaskan apa saja yang kami lihat dan pelajari tentang pelayanan alur administrasi dan kegiatan yang ada di KUA Kecamatan Sidomukti Salatiga. Simak videonya ya. Karena kebetulan mata kuliah hukum Islam kami itu lagi membahas tentang itu, jadi dengan adanya wawancara mungkin bisa membantu kita lebih tahu lebih dalam lagi tentang KUA. Sidomukti ya, karena kota Salatiga mengalami pemekaran itu tadi, yang tadinya hanya sebuah kecamatan di Kabupaten Semarang. Nah, kemudian di era tahun 1994 itu menjadi sebuah kota di mana kemudian dari satu kota itu dibagi lagi menjadi 4 kecamatan. Nah, di tahun itu. Untuk struktur bidangnya otomatis itu ada kepala KUA, di mana kepala KUA itu ada juga penghulu sebenarnya. Kemudian disampiri tambahin tugas lagi jadi kepala KUA. Di sini kepala KUA-nya itu Pak Haji Imam Talmisani SAGMH, yang kemudian beliau dibantu ya mempunyai staf ya, stafnya ada 3 ya, staf secara administrasi. Untuk layanan administrasi operasional itu saya, kemudian saya juga mempunyai teman pengadministrasi 2, itu Pak Ahmad Arianto sama Pak Muhammad. Nah, kemudian juga dalam keberlangsungan untuk layanan di KUA ini dibagi juga dengan penghulu, para penghulu ya. Para penghulu itu yang bertugas untuk nanti memberikan bimbingan dan penyuluhan ke masyarakatan dan menerapkan juga berbagai banyak layanan yang bisa dilakukan di KUA Sidomukti seperti itu. Kemudian juga sentralnya layanan KUA itu kan untuk pencatatan pernikahan. Di sini juga dibantu ada penghulu ya. Layanan yang utama tentunya tentang pencatatan nikah. Kemudian yang kedua tentang bimbingan penyuluhan kepada masyarakat tentang ya keagamaan. Ini mencakup banyak hal sekali ya, banyak hal sekali. Dan kita mempunyai para penyuluh-penyuluh ya, bisa terjun langsung ya untuk membahasakan apa saja yang bisa kita lakukan di KUA kepada masyarakat ya. Ada yang utamanya tentang pernikahan ya. Pernikahan itu yang standar untuk syarat pernikahan seperti itu. Kemudian lagi untuk bimbingan masih tentang pernikahan, bagaimana tentang pernikahan dini ya seperti itu. Bahkan juga kesehatannya juga tentang stunting seperti itu ya, tentang stunting kayak gitu. Kemudian lagi juga ada pelayanan untuk halal, sertifikasi halal juga bisa kita layani di sini. Kemudian lagi adalah untuk pendaftaran dan pencatatan akta ikrar wakaf. Ya, wakaf. Baik itu wakaf yang berupa berbadan hukum atau hanya yang perorangan. Wakaf itu bisa berupa harta yang bergerak atau tidak bergerak. Ya, misalkan seperti gedung, tanah, seperti itu. Bahkan juga untuk pengelolaan wakafnya, untuk bisa jadi wakaf produktif ya, seperti itu. Kemudian lagi juga ada layanan untuk saudara-saudara kita yang mualaf gitu, ya mualaf. Ada yang karena memang mereka sudah belajar dengan sendirinya ya. Kemudian datang ke sini ya, untuk kita bimbing, kemudian juga kita bantu sampai untuk administrasi kependudukan gitu ya, yang nanti bisa mereka gunakan ya, administrasi kependudukan misalkan untuk nikah atau untuk hal yang lainnya seperti itu. Kemudian lagi juga layanan konsultasi ya, konsultasi keagamaan khususnya ya, konsultasi keagamaan, entah itu ya, tentang wakaf tadi ya, atau tentang pernikahan ya, pernikahan baik yang belum menikah atau setelah menikah ya, usia pernikahan mereka 5 tahun 10 tahun ya. Kemudian juga layanan tentang kemasjidan ya, kemasjidan ya. Kemasjidan itu baik tentang pendirian masjidnya, izin operasionalnya, terus kemudian untuk pengelolaan masjidnya ya, seperti itu. Syarat untuk menikah ya, syarat menikah yang standar ya, yang standar aja. Jadi
Untuk nikah syaratnya yang pertama tentunya persyaratan secara administrasi ya. Nah, syarat untuk nikahnya kan ada sepasang yang mau menikah. Kalau satu orang nggak boleh ya, harus sepasang ya. Kemudian sama-sama beragama Islam ya, karena di KUA ya, harus beragama Islam. Kalau kita temukan belum kan ada ya, akhirnya kita bimbing. Iya, ya kita bimbing itu maksudnya kita tawarin dulu, maksudnya kan masih berbeda ya, kan pernah dulu kita jenengan mantapkan dulu gitu, mau kemana, kalau mau apakah dulu ada yang Kristen, ada yang mau, ada yang ya Muslim dengan Kristen dengan Cina, ya ini kita mantapkan mau ikut yang mana dulu, ada yang kesini itu Islam sama Hindu, mau yang mana dulu ya, dan tentunya harganya sama itu tadi. Nah kalau memang mantap kesini dan mau berislam dan belum secara administrasi belum ya terpenuhi, kita itu tadi kalau memang mau Islam ya kembali kita bimbing sampai itu nanti. Kemudian administrasinya ya seperti biasa mungkin banyak sudah pernah lihat ya di website atau di apalah ya di media sosial seperti itu, ada lembar N1, N2, N3, N4, N5 yang itu diperoleh dari kelurahan setempat, baik yang laki-laki atau yang perempuan, di mana lembar itu didapatkan di kelurahan tetapi sudah ada surat pengantar dari RT RW seperti itu. Kemudian dilengkapi lagi dengan akte kelahirannya para capimnya, iya. Kemudian akte kelahiran, KTP, KK, ijazah, seperti itu untuk nanti dituangkan di biodatanya itu ya seperti itu. Nah kemudian foto, nah, kemudian surat pernyataan status. Kalau masih lajang ya udah itu ya sudah surat pernyataan memang belum pernah menikah. Kalau mungkin sudah statusnya janda atau duda, berarti dilampiri juga akte cerainya yang asli ya, itu harus kita minta ke sini ya. Foto ya. Untuk WNA ya berarti ada surat keterangan yang dari negaranya yang sudah diterjemahkan oleh penerjemah yang sudah berlisensi ya seperti itu. Kemudian ditambah lagi dengan surat kesehatan, imunisasinya, kesehatan yang kita juga berkolaborasi dengan PKK dan PKKBN yang itu nanti keluar sertifikat LCMIL. Nah itu ya, LCMIL itu kan bisa keluar kalau sudah ada surat keterangan sehatnya, tidak ada narkoba, tidak kena AIDS gitu. Kemudian juga isian kesehatan masing-masing caleg itu. Kalau untuk mensosialisasikan tentang pernikahan ya, untuk di usia anak-anak kita kan ada sama penyuluh programnya namanya BRUS itu. Jadi kita berikan edukasi untuk anak-anak usia SMP, SMA, madrasah, ya baik madrasah sanawiyah atau aliyah atau di pondok-pondok pesantren. Itu kemudian kalau bagi para ini tadi para catimnya itu sama pengantin itu kita juga ada kegiatan program itu bimbingan perkawinan itu bisa kita secara mandiri begini atau kita udah secara klasikal kita bikin jadwal nanti mereka untuk hadir ke sini kemudian kita berikan materi bimbingan perkawinan mungkin narasumber yang kita punya kerjasama dengan dinas kesehatan atau BKKBN seperti itu. Kalau kendala insya Allah nggak ada sih mas ya, cuma tergantung bagaimana kita bisa menerimanya ya. Kadang itu kan pemahaman atau masyarakat itu kan pengennya cepat-cepat ya, gitu ya. Cuman ketika kita terlihat administrasinya itu kadang ada yang masih kurang lengkap lah. Mungkin hanya itu dan itu insya Allah ya tinggal kita cara membahasakannya aja gitu. Ada sih mas, kita itu sebenarnya ada aplikasi Simsalabim. Simsalabim gitu. Jadi bisa pelayanan lewat itu semuanya. Iya. Dari Kemenak, dari 4 KUA di situ bisa kita layani di situ. Gitu. Dan di situ jenengan nanti bisa lihat sendiri berapa layanan yang mungkin lebih lengkap lagi juga ada di situ ya. Bisa jenengan lihat SOP-nya, kemudian waktu untuk pelayanannya itu standar pelayanannya ya bisa. Nah, itu tadi yang bisa kami sampaikan terkait pelayanan administrasi yang ada di KUA Kecamatan Sidomukti, Salatiga. Terima kasih semuanya.